Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa pencipta langit dan bumi ini, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dengan hati yang bersukacita. Berterima kasih karena pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menyertai kami dari pagi hingga malam ini, dan memberikan kami kemampuan untuk melewati hari ini dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, buatlah kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam kitab Nabi Yeremia pasal 46 ayat yang ke-17. Tertulis demikian. Sebutlah nama Firaun, Raja Mesir, tukang ribut yang membiarkan kesempatan berlalu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Raja Mesir di zaman Yeremia hidup mempunyai kesamaan sifat dengan Raja Mesir yang hidup di zaman Musa. Keduanya sama-sama adalah tukang ribut yang membiarkan kesempatan berlalu. Terlalu banyak berbicara, terlalu banyak berargumentasi, membela diri, beralasan dan tidak mau mengoreksi dirinya, serta tidak mau bertobat. Kesempatan yang berharga yang disediakan Tuhan tidak dipergunakan untuk mengubah sikap, untuk menuruti kehendak Tuhan. 10 tulah di zaman Musa diakibatkan karena Firaun tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Sama halnya dalam zaman Nabi Yeremia, Firaun, Raja Mesir, juga melewatkan kesempatan yang ada. Ia tidak mau mendengarkan berbagai peringatan Tuhan untuk bertobat. Sampai akhirnya tentara Babel masuk menyerang Mesir. Dalam terjemahan yang lain, ayat ini bermakna bahwa Firaun membiarkan waktu yang ditentukan lewat begitu saja. Ada saat yang ditentukan untuk Firaun memperhatikan dan meresponi, tapi ia membiarkan saat itu lewat. Firaun mengeraskan hatinya dan tidak mau mengubah sikapnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sikap Firaun ini mari kita jadikan refleksi buat diri kita masing-masing. Mesir berbicara tentang kemakmuran, kekayaan, dan kekuatan diri sendiri. Dan Firaun berbicara tentang kesombongan dan kekerasan hati. Adakah kita mengandalkan Mesir dan bersikap seperti Firaun? Bagaimanakah sikap kita dalam menghadapi situasi kesempatan yang berharga, yang seharusnya kita responi dengan mengubah tingkah laku kita seturut kehendak Tuhan? Apakah kita begitu sering hanya mencari-cari alasan dan menjadi tukang ribut? Ataukah kita dengan rendah hati mau mendengar didikan dan teguran firman Tuhan, serta berubah sesuai dengan waktu yang ditetapkan Tuhan? Perlu kita sadari, saudara, bahwa kita hidup dalam batas ruang dan waktu. Selalu ada waktu yang berjalan, detik jam terus berputar, dan di dalamnya itu terkandung kesempatan berharga bagi kita yang diberikan oleh Tuhan. Dalam Roma 2 ayat yang keempat tertulis, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita mengabaikan waktu kemurahan Tuhan atas kita. Selama masih ada waktu, mari hidup dalam kehendak Tuhan. Situasi pandemi saat ini, saudara, menjadi tanda waktu kemurahan Tuhan untuk kita memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi, seturut dengan kehendak firman Tuhan. Jangan kita lewatkan kesempatan yang berharga ini. Mari saudara, kita berubah dan menjadi lebih baik, lebih mengasihi Tuhan, lebih setia,
dan semakin taat kepadanya. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang berbicara kepada setiap kami, supaya kami mengoreksi diri kami dan memperbaiki diri kami dalam waktu kemurahan yang Tuhan berikan kepada kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami tidak menjadi seperti Firaun yang mengeraskan hati dan membiarkan kesempatan berlalu. Kami mengakui ya Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa di hadapan-Mu. Ada begitu banyak dosa, kesalahan, kelalaian kami, pelanggaran, serta perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, ampuni kami. Kuduskan hidup kami dengan kuasa darah-Mu. Layakkan kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan tolong kami ya Bapa, untuk kami dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami mau berubah, semakin baik, semakin menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan bagi kami. Pimpin kami Roh Kudus, supaya kehidupan kami hari demi hari semakin memuliakan nama Tuhan. Kami mau lebih setia, lebih taat, lebih mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami bersyukur karena Tuhan terus berbicara kepada kami. Pada saat malam ini ya Tuhan, kembali kami akan beristirahat. Kami mohon pimpinan dan penyertaan-Mu atas kami semua. Berkati dan lindungi kami. Berikan kami tidur yang nyenyak di sepanjang malam ini. Dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Dengan tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan lewat segala aktivitas kami. Kami berdoa untuk yang sedang mengalami sakit. Jamahlah ya Tuhan. Berikanlah kesembuhan kepada setiap mereka. Kuatkanlah yang lemah. Bangkitkanlah iman dan semangat dari mereka yang berputus asa. Dan berikanlah jalan keluar, pertolongan-Mu ya Tuhan. Pintu-pintu yang baru Tuhan bukakan bagi setiap mereka yang mengalami masalah dan pergumulan dalam hidupnya. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Karena Engkaulah ya Tuhan yang memelihara dan menopang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.